Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Melinda Putri dari jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas 2 dari jaringan komputer. Langkah pertama, kita buka CMD dengan cara run as administrator. CD merupakan perintah untuk pindah-pindah direktori. Nah, berikut hasil dari perintah CD. Kemudian perintah CLS. CLS singkatan dari clear screen yang digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Yang digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Kita ketik CLS dan berikut hasil dari perintah CLS. CLS slash tanda tanya. Perintah ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS. Memberitahu kita bahwa CLS membersihkan layar. Perintah ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Kita ketik CLS slash tanda tanya dan berikut hasilnya. Kemudian perintah dir slash tanda tanya. Perintah ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori yang memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Dir slash tanda tanya. Kita klik enter. Berikut hasilnya dari perintah dir slash tanda tanya. Kemudian perintah selanjutnya itu ipconfig. Perintah ipconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask maupun gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Kita ketik ipconfig. Berikut tampilan dari ipconfig. Kita bisa melihat IP address. Kemudian perintah ipconfig atau /al. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan LINS maupun MAC address yang digunakan. Kita ketik ipconfig/al. Di sini dia akan menampilkan seperti ini. Kemudian perintah ipconfig/tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Nah, pada perintah kali ini kita akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah-perintah dari ipconfig tersebut. Kemudian ada perintah ipconfig/release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer kita akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. /release. Nah, seperti ini hasil dari ipconfig/release. Kemudian lanjut di perintah ipconfig/renew. Perintah ini digunakan untuk
menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. ipconfig/renew. Berikut hasil dari ipconfig/renew. Kemudian lanjut di perintah ipconfig/display_dns. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Kita ketik ipconfig/display_dns. Nah, di sini dia akan menampilkan dari localhost DNS server. Termasuk localhost koneksi. Kemudian ipconfig/+DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Nah, berikut tampilannya untuk mengosongkan DNS cache. Kemudian lanjut di perintah ipconfig/register_dns. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Server register DNS. Nah, berikut hasil dari perintah ipconfig/register_dns. Kemudian, perintah selanjutnya yaitu ping. Ping merupakan akronim dari paket internet router, yakni sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Caranya bisa dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP dalam IP address. Pada umumnya, fitur ini hanya bisa digunakan saat komputer memiliki koneksi internet. Kita ketik ping/ping192.168.1.0. Berikut hasil dari ping 192.168.1.0 dan tidak ada internetnya. Kemudian lanjut di perintah nestab. Pada perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, nestab sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan nestab menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Nah, berikut tampilan dari Netstab. Keterangan dari proto TCP kolom proto menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP ataupun UDP. Kemudian di sini ada local address. Local address, kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer Anda yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Kemudian masuk ke region address. Region address, kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Contoh di atas, saya sedang kemudian masuk ke step. Pada step, kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi.
Kemudian lanjut perintah tracer. Pada perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Perintah ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Tidak hanya itu saja, pada perintah tracer juga memberi lebih banyak informasi, seperti bisa mendapatkan nama ISP dari perangkat yang digunakan untuk online, kemudian melihat semua router atau jalur yang telah dilalui untuk bisa terhubung ke jaringan internet yang terputus, kemudian mendapatkan informasi mengenai nilai latensi, yakni besaran angka yang menunjukkan besar kecilnya masalah yang menyebabkan terputusnya jaringan internet. Setelah itu juga perintah ini dapat mengetahui dengan pasti titik mana yang menjadi pusat terputusnya koneksi internet. Selanjutnya, pada perintah ini juga bisa memberi informasi mengenai kualitas jaringan. Sebagai contoh, kita akan melakukan tracer pada halaman www.google.com. Ketik tracer www.google.com. Dengan melakukan tracer, kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Dari hasil tes yang dilakukan, terlihat bahwa koneksi yang digunakan cukup baik. Waktu yang menunjukkan semakin kecil adalah perpindahan yang dilakukan akan semakin cepat. Adapun pesan munculan seperti tanda bintang atau pesan request timeout pada hasil tracer tersebut, bisa disitulah masalah yang terjadi pada koneksi internet kita. Kemudian perintah petping. Pada perintah ini digunakan untuk mengukur network latensi dan network loss. Petping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Berikut adalah parameter yang dapat kita gunakan pada komen petping. Di sini terdapat min g host list, lost search route along host list. Kemudian ada min h maksimum underscore hops. Min h nilai perintah ini digunakan untuk menentukan jumlah hop maksimum untuk proses pelacakan ke tujuan. Default jumlah hop untuk melakukan petping adalah 30 hop. Kemudian ada min I address, min n, min p period, min q 6 queries, min w timeout, min 4, min 6. Selanjutnya masuk ke perintah nslookup. nslookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita di sini ketik nslookup google.com. Nah, berikut hasil dari nslookup google.com. Kemudian masuk ke perintah next. Pada perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Next seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya.
Nah, berikut untuk mengubah IP address, kita ketik net interface IP set address name, nama connection, statistik IP address, subnet mask, default gateway. Ya, sebagai contoh, net interface IP set address, name local area connection, static 192.168.1.10.1, 255, 255, 2550, 192, 168, 11. Local area connection adalah nama adapter jaringan kita. Jika kita telah mengubah namanya menjadi LAN atau sesuatu yang berbeda, pastikan itu yang kita ketik di dalam kod IPA. Untuk menambah IP address, net interface IP address, name local area connection, 192.168.1.225.255.255.255.0, 192.168.1.1. Kemudian untuk menghapus secondary IP address, net interface IP delete address name. Kemudian untuk mengubah IP address utama dari static menjadi DHCP, net interface IP address IP set address name. Kemudian perintah root. Perintah root digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasa digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Root digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Berikut merupakan contoh penggunaan root. Root print. Root print. Root print digunakan untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Ketika root print di CMD, maka akan keluar informasi seperti ini. Kemudian ketik root add. Root add kemudian kita ketik perintah root add add 192.168.1.0 max 255.255.255.0. Berikut hasil dari root add tersebut untuk mendapatkan perintah routing. Kemudian lanjut ke root delete. Ketik root delete 192.168.1.0 max 255.255.255.0. Maka root akan dihapus. Untuk bisa melihat hasilnya, bisa dilakukan dengan mengetikkan perintah root print tersebut. Root delete 192.168.1.0 max. Kemudian lanjut ke perintah net. Ketika mengetikkan perintah net, kita akan melihat opsi seperti tampilan, pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Perintah net view digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain? Setiap komputer yang terdaftar diawali dengan garis miring terbalik ganda. Ini menunjukkan UNC atau konvensi penamaan universal. UNC dapat digunakan saat memantapkan drive dan menghubung ke komputer karena alasan lain. Berikut hasil dari NetView.
Kemudian perintah NetTime. Perintah ini digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Lanjut ke tip perintah NetUser. Pada perintah ini digunakan untuk menampilkan akun pengguna. Kemudian ketik perintah netstop themes. Ini akan menghentikan layanan tema yang mengontrol tema desktop Anda. Kemudian ketik perintah nestart themes untuk memulai kembali layanan. Nah, berikut hasilnya. Kemudian, sekian tugas saya pada video kali ini. Mohon maaf jika banyak salah dan kurangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tutor.